Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya bersama Ibu Ponisi. Semoga kalian semua masih semangat untuk terus belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Untuk video pembelajaran kali ini kita membahas materi di kelas 7 ya, bab 1 tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Khusus untuk kali ini, kita hanya akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah siapkah anak-anak semuanya untuk mulai belajar? Anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kalian membaca buku dan menonton video, Ibu berharap kalian mampu yang pertama, bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, berani berperan atau mensimulasikan pendiri negara. Yang ketiga, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, menyajikan hasil telaah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat mencapai tujuan pada pembelajaran kita ya. Anak-anak semua, ini peta konsep pembelajaran kita ya di bab 1. Yang pertama ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Untuk hari ini kita akan membahas yang poin B tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, kita mulai ya belajarnya tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada sidang pertama BPUPKI yang merumuskan dasar negara, di mana kita sudah ketahui panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya termuat bunyi Pancasila. Di dalam Piagam Jakarta, bunyi Pancasila sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ternyata sila pertama ini mendapatkan protes dari saudara-saudara kita yang non-muslim yang berasal dari Protestan. Mereka merasa keberatan jika dasar negara Indonesia sila pertamanya berbunyi demikian. Mereka menyampaikan usulan keberatan mereka kepada Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo-Dimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menggantikan rumusan dasar negara sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan menghilangkan 7 kata di belakang kata ketuhanan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perpecahan bagi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Nah, anak-anak, ini kalian dapat lihat ya bagaimana gambaran proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang diawali dari keberhasilan BPUPKI dalam merumuskan dasar negara, kemudian dilanjutkan oleh PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan 1 hari setelah kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan berhasil menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 inilah terdapat bunyi rumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, anak-anak, ini rumusan dasar negara kita Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Bunyinya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sedikit perbedaan rumusan dasar negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan yang di Piagam Jakarta. Perbedaannya terletak pada bunyi sila pertama. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ini yang terakhir mengenai hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Secara rinci, PPKI yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan 3 ketetapan. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk sebuah Badan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP. Video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Ibu ucapkan terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan selalu rajinlah belajar dimanapun kita berada. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.